Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia insan pendidik Indonesia. Perkenalkan, saya Muhammad Asri Taylor SPD, Kepala SMP Islam Terpadu Hidayatul Ummah Kabupaten Takalar. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami berbagi praktek baik di sekolah sebagai satuan pendidikan yang telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Topik yang kami angkat adalah pentingnya asesmen diagnostik, kognitif, pembelajaran muatan lokal, baca tulis, hafalan Quran pada penerimaan peserta didik baru di SMP Islam Terpadu Hidayatul Ummah Kabupaten Takalar. Sebagai sekolah swasta, tentunya penerimaan calon peserta didik baru menjadi tantangan tersendiri di SMP Islam Terpadu Hidayatul Ummah Kabupaten Takalar. Mengingat lokasi sekolah di tengah kota dan berada di antara sekolah-sekolah negeri unggulan, maka saya sebagai kepala sekolah memikirkan solusi dan mencari cara untuk menjaring peserta didik lebih cepat dan lebih tepat. Untuk itu, pelaksanaan PPDB di SMP Islam Terpadu Hidayatul Ummah dilaksanakan sejak awal tahun atau 6 bulan sebelum jadwal PPDB di sekolah negeri. Hal ini menjadi strategi sekolah untuk menjaring siswa dikarenakan kuota peserta didik yang terbatas setiap tahunnya hanya sebanyak 64 orang. Terdiri satu rombel kelas putra sebanyak 32 orang dan satu rombel kelas putri sebanyak 32 orang, dilaksanakan di awal tahun dalam gelombang pertama bulan Januari sampai dengan Maret, dan pelaksanaan tes asesmen dan penetapan kelulusan di bulan April. Untuk itu, saya membentuk dan bersama tim PPDB di SMP Islam Terpadu Hidayatul Ummah, selain tim admisi pendaftaran, juga terdapat tim coaching, orang tua wali calon peserta didik, dan tim asesmen diagnostik melakukan beberapa pendekatan dalam menghadapi tantangan baik jumlah siswa dan pemetaan perkembangan dan kebutuhan belajar, terkhusus kemampuan dasar baca Al-Quran dalam proses belajar sebagai tindak lanjutnya. Kedua, saya menerapkan salah satu metode yang tepat kami lakukan adalah pendekatan coaching dan asesmen diagnostik. Hasil yang diperoleh: pertama, langkah yang dilakukan dalam tes asesmen diagnostik non-kognitif, calon peserta didik mengisi instrumen yang dibagikan panitia. Sedangkan untuk tes asesmen diagnostik kognitif dilakukan melalui tes lisan membaca Quran yang relevan dengan kategori. Pertama, kategori perlu intervensi khusus atau PIK untuk kelas Iqra, kategori dasar untuk kelas Dirosa, kategori cakap untuk kelas tahsin atau perbaikan kualitas bacaan, dan kategori mahir kelas tahfiz atau kelas persiapan menghafal. Hal ini diperoleh hasil efektif karena anak tergambarkan level perkembangan dan kebutuhan belajarnya. Meskipun hasil asesmen diagnostik kognitif kemampuan dasar Al-Quran belum optimal, namun tentunya dengan penerapan asesmen diagnostik sangat didukung oleh orang tua wali calon peserta didik melalui hasil coaching pendampingan orang tua yang berpusat pada anak, sehingga inilah yang menjadi faktor keberhasilan pembinaan adalah dukungan dan bantuan dari orang tua serta penguatan peran dan fungsi guru pembina di sekolah. Kami selaku orang tua wali calon peserta didik baru sangat mendukung dan mengapresiasi penerimaan siswa baru berbasis coaching kepada siswa melalui wawancara wali dan asesmen diagnostik, Ananda khususnya kemampuan dasar Al-Quran, dan sangat membantu untuk meningkatkan potensi dan prestasi nantinya. Alhamdulillah, tahun ini
pelaksanaan PPDB sudah selesai, dan alhamdulillah jumlah peserta yang telah mengikut dalam proses PPDB ini kurang lebih 34 orang, dan semuanya sudah terjaring sebagai siswa di SMP Islam Terpadu Widatul Matakalar. Sebagai kesimpulan, pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut bahwa pentingnya asesmen diagnostik dalam memberikan penyesuaian kegiatan pembelajaran guna mengakomodir kebutuhan belajar siswa dan meningkatkan prestasi capaian belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa yang berbeda-beda sebagai dasar melakukan diferensiasi pembelajaran pada konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Kasus ini mengajarkan saya bahwa kepala sekolah dalam menghadapi tantangan harus terbuka memberikan perhatian holistik ke semua pemangku kepentingan yang lebih berdampak dan bermakna, maka perlunya asesmen awal diagnostik baik non-kognitif dan kognitif sebelum menerima peserta didik baru. Salam dan bahagia, tetap semangat, terus bergerak memberi dampak, dan berkolaborasi memberi makna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.